Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur oleh karena kasih setianya. Dan mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami menikmati hari yang baru, kami menikmati pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami kagum akan Engkau, kami bersyukur akan Tuhan yang sudah mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih banyak ya Allah. Kami naikkan syukur kami untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Satu minggu ini sampai di akhir pekan ini, kasih setia-Mu tiada pernah berkesudahan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon urapan Allah. Pertolongan Tuhan Engkau nyatakan atas kami. Hamba-Mu ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berkatilah kami dan pimpinlah kami. Buatlah kami mengerti untuk maksud-maksud dari firman-Mu ini, sehingga langkah kami dituntun, hidup kami dibimbing menjalani hari-hari kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tetaplah berdoa. Dalam segala sesuatu, tetaplah berdoa. Kita akan belajar dari peristiwa akal orang Gideon. Betapa pentingnya untuk kita tetap berdoa, selalu berdoa dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, dalam Yosua pasal 9. Yosua pasal 9. Kita akan bersama-sama belajar tentang tetaplah berdoa dalam segala sesuatu. Dalam Yosua pasal 9, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara jika boleh membuka dalam Alkitabnya. Yosua pasal 9, saya akan membacakan dimulai dari ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan juga sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, ini satu perikop, nanti Bapak Ibu juga bisa mempelajari kembali ya, membacanya. Saya akan bacakan hanya 6 bagian ayat saja. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita akan bersama belajar untuk tetaplah berdoa dalam segala sesuatu. Bangsa Israel yang sedang masuk tanah Kanaan baru beberapa hari. Bapak Ibu Saudara, mereka sedang bersuka cita menikmati berkat-berkat di tanah Kanaan. Bangsa Israel berhasil dalam pertolongan Tuhan untuk menduduki Yeriko, karena Yeriko telah dikalahkan, temboknya telah dirobohkan, dan bangsa Israel juga sudah berhasil mengalahkan bangsa Ai, dan kota Ai telah dikuasai mereka, dan mereka sedang dalam kondisi bersukacita, baru memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa dalam segala sesuatu. Doa adalah hal yang sangat penting supaya dalam setiap langkah kita tetap berada di dalam pertolongan Tuhan, supaya kita tidak salah langkah.
melewati peristiwa akal orang Gibeon, kita belajar pentingnya berdoa supaya tidak terjebak, supaya tidak tertipu. Ini yang dialami oleh bangsa Israel, sangatlah tipuan yang benar-benar telak. Mereka tidak berdoa dalam memulai apa yang mereka lakukan. Dalam Yosua pasal 9, kita diingatkan untuk tetap berdoa dalam melakukan segala sesuatu. Dalam berteman, dalam kita bicara, itu untuk tidak asal bicara. Agar kita tidak terjebak, agar kita tidak kena bahaya dari perkataan kita, dari pergaulan kita. Bapak Ibu Saudara, bangsa Gibeon ini adalah bangsa yang ada di Kanaan. Mereka tinggal di Kanaan, mereka orang Kanaan. Sama seperti Rahab, ya. Mereka ini telah mendengar tentang Tuhan. Mereka mendengar tentang Tuhan, tentang kehebatan Tuhan. Maka memang mereka ngeri dengan bangsa Israel. Tapi mereka pakai akal. Pakai akal, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya mereka tidak dibinasakan seperti orang-orang Yeriko, seperti orang-orang Ai. Karena mereka telah mendengar Tuhan, Allahnya orang Israel itu bekerja luar biasa. Maka mereka menggunakan akal. Nah, ini masalahnya. Orang-orang Israel polos-polos saja. Tulus seperti merpati, ya. Tapi tidak menyertakan Tuhan dalam keputusannya. Hati-hati. Tidak bertanya dahulu dengan Tuhan sebelum melakukan sesuatu yang mereka akan kerjakan. Saat itu bangsa Israel menghadapi bangsa Gibeon dengan akalnya. Orang Gibeon ini pakai akalnya untuk membohongi, untuk menipu, untuk menjebak bangsa Israel supaya mereka jangan sampai terbunuh. Jangan sampai mereka ditumpas. Mereka berpura-pura, ya. Bahaya ini Bapak Ibu Saudara, menghadapi orang yang berpura-pura di dunia ini. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang polos-polos saja, yang tulus-tulus saja, yang hatinya baik. Mau berbuat baik itu harus berdoa terlebih dahulu. Belajar dari orang-orang Israel saat menghadapi akal orang Gibeon. Ini akal orang-orang duniawi. Mereka berpura-pura mereka datang dari negeri yang sangat jauh, pakai baju yang robek-robek, pakai kasut yang juga sudah robek-robek, sengaja bawa roti yang sudah remah-remah, sisa-sisa ancur-ancur, supaya mereka cerita ini perjalanan kami sangat panjang. Bicara mereka sangat manis. Pentingnya berdoa, tetaplah berdoa dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena tipuan itu manis. Karena orang kalau tidak berdoa bisa terjebak. Orang kalau tidak berdoa tidak ada dalam kepekaan pimpinan Tuhan. Bertindak serampangan, bertindak sembarang sekalipun itu sepertinya baik. Kan baik ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9, itu jawaban orang Gibeon saat Yosua bertanya. Ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8. Berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Awalnya sudah begitu, mereka sudah bertanya ya. Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Gitu. Terus mereka sudah mulai nanya nih, bagaimana kami tahu, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Barangkali kamu ada di tengah-tengah ini. Lalu mereka ngobrol, terus dijawab nih, kami ini dari negeri yang jauh. Kami ini datang karena nama Tuhan, pakai nama Tuhan ya. Kami datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, segala yang dilakukannya terhadap raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, Sihon raja Heshbon, dan Og raja Basan yang diam di Ashitarot. Sebab itu kami datang. Inilah roti kami, waktu datang masih panas loh. Sekarang tinggal remah-remahnya.
Inilah kirbat-kirbat anggur, masih baru ketika kami mengisinya. Lihatlah, sekarang telah robek. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang mengerikan. Ini yang membahayakan. Kadang-kadang ada orang berbicara dengan kita pakai nama Tuhan. Bicara dengan memelas, meminta belas kasihan seperti orang-orang Gibeon. Ini akal-akalannya mereka. Hati-hati, tetaplah berdoa saat mau berbuat baik. Berdoalah saat mau menolong orang. Berdoalah saat mau mengambil keputusan. Saat mau mengambil, sebelum mengambil ya, harus berdoa terlebih dahulu. Saat mau mengikat perjanjian, apalagi itu, perjanjian apapun itu, berdoa dulu, bertanya dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Mau berbuat baik harus berdoa. Karena kita tidak tahu perbuatan baik itu sebenarnya sedang dikehendaki Tuhan atau tidak. Perbuatan baik menolong orang harus berdoa, Bapak Ibu Saudara. Karena di sekitar kita banyak orang yang pakai akal-akalan, pakai tipu-tipuan, pakai bohong-bohongan. Karena kalau kita sudah mengikat janji, sudah perjanjian, kita sudah tidak bisa lagi lolos. Bapak Ibu Saudara, pintar sekali akal orang Gibeon. Ini gambaran orang dunia di sekitar kita. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Jelas dituliskan tidak meminta keputusan Tuhan. Mereka langsung mengadakan persahabatan dan mereka mengikat perjanjian bahwa ia akan membiarkan hidup dan memimpin bangsa itu, bersumpah kepada mereka. Bersumpah. Ngeri nggak sih Bapak Ibu Saudara? Tetapi, nih gak usah lama-lama, setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah bahwa mereka tinggal di dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari yang ketiga sampai ke kota orang-orang itu, dekat banget. Ada di sekitar mereka, diam di tengah mereka. Tertipulah bangsa Israel. Pentingnya berdoa sebelum mengambil keputusan. Haruslah berdoa sebelum mengadakan persahabatan, mengikat perjanjian. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama belajar. Perjanjian apapun itu, Bapak Ibu Saudara, harus tanya dulu dengan Tuhan. Tanya dulu dengan Tuhan. Jangan sampai kita dirugikan selamanya. Bangsa Israel dan Yosua ini tidak bisa memusnahkan bangsa Ai. Sudah ada perjanjian persahabatan, padahal Tuhan sudah bilang mereka harus dimusnahkan. Tapi terjebak, mereka nggak bisa lakukan perintah Tuhan. Nggak bisa. Karena mereka mau setia dengan janjinya. Nah ini, Bapak Ibu Saudara, yang mana ini? Perjanjian dengan Tuhan dilupakan demi perjanjian dengan manusia. Pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sobat-sobat muda, teman-teman muda ya. Sebelum saudara menikah, saudara sudah tahu tuntunan firman Tuhan. Bagaimana pernikahan keluarga Kristen, harusnya bagaimana? Harus yang seiman, harus yang sepadan. Gak cukup hanya seiman saja. Karena kalau hanya seiman, imannya sama tapi dia malas ke gereja, dia gak pernah baca Alkitab, hanya berkata aja imannya Kristen tapi tidak mengimani, tidak menghidupi iman itu, gak sepadan dengan saudara. Repot saudara, terjebak nanti saudara. Berdoa kalau Tuhan sudah beritahu, keputusannya saudara sendiri yang ambil, saudara harus tahu. Kadang-kadang saudara tetap memaksakan diri, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terlanjur mau mengikat perjanjian, sudah ada perjanjian pernikahan, bagaimana saudara? Mau berpisah, mau bercerai. Saudara berikutnya mengutamakan diri saudara dan akhirnya menomorduakan perintah Tuhan. Akhirnya saudara berpisah. Hati-hati.
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama belajar. Orang tua juga belajar mengajarkan kepada anak bagaimana sebelum anak-anak melakukan segala sesuatu harus berdoa. Bapak Ibu Saudara mengajarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, pasangan kita, orang-orang seisi rumah kita berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan sebelum mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berdoa supaya tidak tertipu. Tetaplah berdoa supaya tidak terjebak dengan akal orang dunia ini. Mintalah pimpinan Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Sebelum saudara bersahabat, sebelum saudara melakukan bisnis, sebelum saudara melakukan perjanjian apapun, tanyalah kepada Tuhan sebelum saudara mengambil keputusan. Tanyalah kepada Allah apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sebelum memilih sekolah untuk anak, supaya tidak ada hal-hal yang lainnya, mintalah keputusan kepada Tuhan. Sebelum menolong orang lain, berdoalah. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tertipu, sebenarnya maunya menolong, memberikan pinjaman, memberikan uangnya untuk membantunya, tapi ternyata malah tertipu. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa waktu kita mau berbuat baik? Seringkali kita mengabaikan doa waktu mau berbuat baik karena kita berpikir, oh ini berbuat baik kok Bu, ini sesuai dengan firman Tuhan kok, kenapa harus masih berdoa lagi? Berbuat baik harus berdoa, karena dalam berbuat baik itu kita harus melakukan perbuatan baik yang benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan mimpin kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum melakukan apapun, berdoalah agar Tuhan Yesus Kristus menuntun kita, Tuhan menolong kita. Selamat menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta pernyataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan segala sesuatu dengan berdoa. Karena sungguh di dunia ini kami menghadapi orang-orang yang banyak memiliki karakteristik orang-orang Gibeon, sehingga kami tidak terjebak. Kami tidak mengenal lingkungan sekitar kami, tidak tahu dengan jelas orang-orang di sekitar kami. Tapi kami percaya Engkau akan melindungi kami dari orang-orang jahat, dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapa di surga, segala sesuatu yang akan kami kerjakan hari ini berkatilah. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami, dan Engkau Allah menuntun kami sehingga segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Ingatkan kami jika kami melakukan hal yang salah, dan Tuhan tarik kami jika kami menuju jalan yang sesat. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami tetap berada dalam kasih setia-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam naungan-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.